Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syabina qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min qala syai'in rahimallahu ta'ala wa la man nafa bihi barakatuhu ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal mulka wal rusuh وصلح الجسر وتوبة ثم اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا تقبلا تراض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah syaran wa batinan. Semoga ditambah nikmatnya, jadikan kita hamba bersyukur. Mudah-mudahan penikmat Allah jadikan kita tambah ibadah pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ta'ala biasa sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penulisnya juga semua umatnya. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita, kesayangan, kerinduan, kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih babul khauf, bab tentang rasa khawatir, takut. Wa an Abi Dzar itu radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzar Allah redha padanya, Abi Dzar Al-Ghifari, bapak sosial. Kalau nanya bukannya amalan apa yang pahalanya segini, enggak. Apa yang membatalkan, apa yang bikin rusak, apa yang bikin itu, dia mau jaga daripada sesuatu yang buruk. Abi Dzar Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, inni ara ma la tarawna. Sungguhnya aku melihat, kata Nabi, apa yang kalian gak lihat. Maka Sami'ul Basir, sifat Allah, maha mendengar, maha melihat. Tapi kadang-kadang dipinjemin tuh buat makhluk, namanya Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, aku lihat apa yang kalian gak lihat. Nah, Nabi masuk ke makbarah, kuburan. Telinganya dengar ada yang menjerit, ada yang merintih. Nabi ngelihat ada yang disiksa. Sahabat nggak ada yang lihat. Lain pandangan mata Nabi, dengan pandangan mata sahabat deh. Apalagi kita, gitu. Jadi ada alam zahir, alam dunia, lagi alam malakut, alam malaikat. Nggak bisa ditembus kecuali dengan hati yang bersih. Bangsa Allah ngelihat setan tuh, dibuka matanya setan, tuh alam zahir, setan tuh alam rendah di bawah kita. Buktinya banyak orang kalau tidur ngimpi ngelihat setan, ada gak? Ini pernah ngimpi ngelihat bidadari gak? Bini tetangga, bidadari, malaikat ngimpi, pernah ngimpi ketemu malaikat Jibril, pernah gak gitu? Tapi kalau ketemu setan pernah gak? Hampir berapa? Membaca ayat kursi nggak bisa. Prep. Ini kalau dalam ilmu kedokteran tuh penyumbatan dalam saraf ke otak daripada oksigennya. Biasanya turunan kecapean, atau kurangan zat-zat tertentu. Kalau dalam ilmu agama, diganggu sama syaitan. Diganggu sama syaitan. Kamu mau tidur baca ayat kursi, baca lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kalau bisa baca syahidallahu annahu qul huwal falaq annas, kuliah, udah cukup situ deh. Kalau lagi habis main bini nih, ada sebesar baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika ya rabbi subhanallah, tasbih 3 kali, alhamdulillah alhamdulillah. Tutupnya baca bismillah deh 21 kali. Bismika Allahumma ahya bismika blok tidur deh. Kalau usah baca Yasin mana awan nih. Baca Al-Kahfi, mau tidur baca Al-Kahfi, ngebetnya nggak ketemu. Mau ikutin Ustadz baca Al-Kahfi, ngebet nggak ketemu. Di mana tuh halaman berapa tuh? Belum ngebet udah tidur. Ini aram ma la tarawna, kata Nabi, sahabat, aku lihat apa yang kalian nggak lihat. Nabi bisa ngelihat langit nembus, bisa. Orang ada wali bisa ngelihat begitu dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah nggak bakalan bisa. Nabi bisa ngelihat malaikat, bisa. Nabi bisa dengar suara tasbihnya macam-macam.
tembok bertasbih, batu bertasbih, beri salam, pohonan lain, ya bedain yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang Allah berikan kepada manusia. Bashar lah kal bashar, manusia tapi beda nggak kayak kita. Ya, Nabi kalau tidur matanya merem, tapi hatinya melek. Nabi yang di belakang lewat di belakang Nabi tahu. Kalau kita tahu nggak? Agak. Jangan begitu, laki bini naik motor, lakinya ke depan, bininya ngelirikin kanan kiri, cowok-cowok ganteng. Lakinya tahu nggak? Ada. Tuh, kan Nabi nggak begitu. Aneh pernah, aduh, nggak boleh naik motor sih, gitu aja, mama nih, nggak boleh naik motor sih, nggak bisa boncengin bini, kata mana, iya nggak apa-apa ya, daripada ntar lo naik motor belakang bini lo ngelirik kanan kiri, ada itu mak ngomongin, ya, dulu ayahnya, ya kenapa nggak beli mobil, ayahnya gampang, ya kalau gue beli mobil nyambul ntar jadi supirnya orang lain lagi, lo mau, masa ustadz jadi supir orang lain gitu. Bilangnya nggak punya duit sih banget. Jadi jawaban diplomatis deh. Wa asma'u ma la tasma'u, dan aku mendengar apa yang kalian nggak dengar. Hati-hati, jangankan Nabi, kata Nabi, ya hati-hati intabahu, ya, dengan pandangan orang yang beriman, fa'innahu yarunahum binurillah, karena mereka melihat dengan nur cahaya dari Allah. Ya, hati-hati dengan perasaan orang yang beriman, karena perasaan mereka nih, ya, ada nur cahaya dari Allah. Ya, tahu gini kira-kira, perasaan kayak apalagi Nabi kita Muhammad SAW, nur fawqa kulli nur. Ya. Attatis sama, ya, langit menjerit, merintih, merasa berat langit. Wa huqalaha an tatitta, emang udah semestinya tuh langit untuk menjerit, merintih, kayak makhluk kecapean, keberatan. Langit yang kita lihat nih kan nganga langit nih, kayak apa aja kalau dimasukin lempar ke langit tuh nggak bakalan penuh deh langit, udah dia lagi ngerintih, capek tuh langit. Ya, merasa berat. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Tidaklah ada tempat lebih dari 4 jari. 4 jari segini nih. Ya, nggak ada ruangan yang lebih dari 4 jari kecuali di situ malaikat sujud beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya malaikat, lu kira tuh gak ada malaikat? Malaikat banyak, di bawah awan, di atas awan, ya. Terus semua malaikat semuanya banyak. Ngapain dia? Ibadah sama Allah, yang sujud-sujud, yang ruku-ruku, yang tasbih-tasbih. Saking banyaknya nih, langit pegel karena nanggung, saking kepenuhannya izdiham. Kepenuhannya ruangan di langit diisi malaikat, ya, merasa berat tuh langit. Kalau kita ngeliat langit biasa aja. Nanti pada waktu ajalnya runtuh, langit pecah, kiamat datang. Ya, langit kata Nabi, aku lihat, ya, nggak ada tempat lebih dari 4 jari nih manusia kecuali malaikat sujud di situ, ibadah di situ. La ilaha illallah. Wa malakun wadi'un jabhatahu, dan malaikat meletakkan jidatnya, ada jidatnya. Sajidan lillahi ta'ala, sujud sama Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Wallah, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, demi Allah ya sahabat, kalau engkau tahu seperti aku tahu, ya, la dhahiktum qalila, kalian bakalan sedikit ketawa, sedikit main-main, ya, sedikit bercanda, karena aku tahu kalian nggak tahu. Ya, la ilaha illallah. Untung kita nggak tahu, kalau kita tahu juga kan Nabi, nggak usah main ludo gitu ya. Ya, sambil celah-celah, sepi pengajian, diem aja, takut. Ya, karena kita nggak tahu, sahabat aja nggak tahu apa yang Nabi tahu. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, nggak bakalan bisa ngomong. Boro-boro ketawa ngomong ya kagak.
Engkau bakalan sedikit ketawa. Wala bakaitum katsiran. Kalian bakalan banyak menangis karena takut pada Allah Ta'ala. Kalau kalian tahu, untung kalian nggak tahu. Sahabat, tingkatan sahabat kan tingkatan lebih dari wali. Lu yang nggak sahabat. Wali ini punya karomah, sahabat lebih tinggi lagi. Al-istiqamah khairan min alfi karomah. Ini karomah nih artinya keutamaan, kemuliaan. Ada karomah hissi, ya, ada karomah hakiki. Karomah yang kita, tuh orang bisa terbang, tuh orang kantongnya selalu ada duit, tuh orang misalnya kuat nenek tenaganya, ya itu biasa. Karomah kayak gitu emang hebat, tapi bisa menyebabkan orang yang dititipin karomah jadi kufur, jadi ujub, jadi sombong kalau dia nggak kuat. Tapi karomah yang hakiki, kemuliaan hakiki adalah al-istiqamah fil ibadah. Al-istiqamah fil ibadah, tetap selalu dalam keadaan ibadah. Ente biasa ngaji malam Kamis. Ya, pegang deh setiap minggu, tiap malam Kamis datang, penuh istiqamah sampai mati. Kecuali sakit yang nggak bisa bawa kemari. Niat gue mau ngaji kalau sehat, dapat pahala. Meninggal nih, ya. Setelah dia meninggal tetap masih ada pengajian, dia dapat pahalanya, catatan kehadirannya misalnya. Dibacanya Rabbi bil Mustafa, ngundang Rasulullah, di kuburnya diundang Rasulullah, ditampilkan suar Rasulullah SAW. Ya, kalau istiqamah, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemarin orang yang beriman pada Allah, ibadah, istiqamah, meninggal, sebelum meninggal dikirimin malaikat rahmat, dikasih lihat surga, tempatnya di surga, bidadarinya, kenikmatannya. Wah, sampai dia lupa dengan sakitnya sakratul maut. Sakratul maut, sakit yang paling sakit di dunia, sakratul maut. Ya, inti kalau jari kelingkingnya kelindas ame truk, sakit gak? Hah? Sakit deh. Nggak usah. Ibu-ibu kalau ngiris cabai nih tiba-tiba nyangkut sini nih pisaunya berdarah, sakit gak bu? Yang bener sakit deh. Gue juga sakit. Makan salak aja nggak kupas kulit sakit bibir gue. Sakit, gigi copot, sakit gak? Ini pergi ruh copot dari jasad, lu bayangin aja. Ini baru segini copot, sakit gimana ruh dari seluruh. Nabi Allah Ibrahim tanya, gimana rasanya sakratul maut? Ya, kayak kalau ayam nih dicabut semua bulunya, ya rasanya gimana tuh? Ayam ada bulunya nggak? Dicabut semuanya, rontokin, blok, Allah. Musa tanya, kayak tulang sendi lu copot semuanya, 369 sendi tuh, sambungan tulang copot semuanya, enak gak? Main bola, jatuh, blekek, mingser, enak gak? Ya Allah, bukan soal gak bisa jalan, sakit banget. Apalagi seluruh tulang sendi dicabut. Tuh. Sayyidah Maryam ditanya, waktu habis meninggal Nabi Isa, ya, dalam mimpinya Isa ketemu Sayyidah Maryam bunyi, "Mak, gimana ya rasanya? Apa yang Mak masih ingat di dunia?" Aduh, nggak ingat apa kecuali sakratul maut, sakit itu, sakit. Makanya kita doa, Allahumma hawwin, hak besar, hawwin alina fi sakratil maut. Doa 10 tuh. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, afiat dalam jasad, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan rezeki ya berkah. Taubatan qabla al-maut, taubat sebelum mati, biar bandel gimana gue mau taubat sama Allah sebelum mati. Rahmatan indal maut, sayang, kasih sayang Allah ketika mati. Wa maghfiratan, ampunan setelah kematian. 8, Allahumma hawwin, hak besar, hawwin, jangan hawwin, lembutkanlah alaina, bagi kami, sakratul maut, ketika datang kematian. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka, karena kita mesti lewatin neraka, semuanya lewatin neraka. Enggak, gua mau lewat situ, nggak bisa, mesti lewatin neraka. Yang 10, wal afwa indal hisab, pengampunan, pemaafan waktu di kemarin dibilang semuanya ngadap Allah semuanya. Inti nih ngadap Allah, ya, nyari teman nggak dapat, ke kanan kebaikan, tapi ke kiri keburukan. Takut nih, ya Allah, ada dosa gue nih, ada salah gue nih. Apa yang kita harapin? Ampun ya Allah, maafin deh, ya Allah maafin deh, lupain ya Allah. Gitu kan? Wal afwa indal hisab.
penting. Makanya doa Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nabi waktu sujud berarti minta ridhamu ya Allah, minta surgamu, berlindung marahmu dan berlindung daripada api nerakamu. Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni yang lewat, ma akhartu wa ma, minta ampun. Ya waktu sujud tuh minta ampun, sayang, minta ridha-Nya. Ya seakan-akan seorang yang berhadapan sama Allah langsung nih kelihatan nih kesalahannya kita apa yang kita harapin. Ya Allah maafin deh, ya Allah ampunin deh, ya Allah minta kau ridha deh, tuh itu. Makanya doa yang paling cakep minta ampunan, minta rahmat, minta ridha. Nabi udah ajar ke kita semua. Ya enggak minta janda, mudah-mudahan laki tetangga meninggal. Nggak boleh begitu nyumpain orang. Ya. Wa ma talazzattum bin nisa'i 'alal furushi. Ya, kalau engkau tahu yang aku lihat, kau dengar apa yang aku dengar, kata Nabi SAW bersahabat, engkau nggak bakalan bisa berlezat-lezatan dengan istrimu di atas kasur. Karena orang kalau udah kawin sama istri cakep, wangi, putih, ngomongnya lemah lembut, enak gak? Kayaknya Isa sampai subuh lama banget, panjang banget, gitu ya? Biasa gitu biasa. Kalau udah punya bini ya bisa ya? Kalau belum sih ya udah menghayal aja udah. Tidurnya bantal, nelfon wan gimana ya? Kalau bini mah ya udah. Ya, lu mau surga apa mau ibadat pakai surga apa ibadat pakai perang? Perang aja bang, perang. Tuh, ketika engkau lihat seperti aku lihat, kata Nabi, engkau bakalan bisa ngerasain nikmatnya istri. Udah tawarnya bawahnya. Ya sama orang mahabbah Nabi. Ada seorang murid nanya sama gurunya, guru aku nggak bisa ngimpi Rasulullah nih, udah aku cinta. Apa Rasulullah benci? Enggak, bukan. Kalau engkau kasih ngelihat, engkau nggak bakalan senang lagi sama keluarga lagi. Nggak bakalan kepengen lagi sama dunia. Allah masih sayang, udah deh. Ntar pada waktunya nanti bakal ketemu gitu. Atau ngaji Habib Ali dulu. Baca kitab Ihya. Ishaq Sadatul Murtaqin syarahnya Ihya. Wala kharijtum ila su'udat, ya, kalian bakalan keluar ke tempat tanah lapang terbuka. Ngamuk dalam rumah, ya. Ngapain? Taj'aruna ila Allah Ta'ala, untuk menundukkan diri, untuk memohon, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takutnya, khaufnya, khawatirnya dengan sisa Allah, dengan murka Allah. Kalau kalian benar-benar tahu hakikat apa yang Nabi tahu, sepuncak-puncak pengetahuan, ya pengetahuan makhluk Nabi kita Muhammad SAW. Dia udah tahu tentang surga, neraka, begini begitu, siapa yang menghuni terakhirnya, siapa yang nama-namanya umatnya yang masuk surga Nabi udah tahu. Nama umatnya yang masuk neraka Nabi tahu. Udah dibukain sama Allah, kasih lihat sama Allah. Dia dengan matanya udah dengar jeritan api neraka, udah dengar indahnya dentuman, apa kalau pintu namanya? Pegangan pintu namanya apa? Gerendel ya? Kata Nabi, bunyi gerendel pintu surga lebih indah daripada suara yang terbaik di alam dunia. Tak lebih enak katanya daripada suara dunia, kata Nabi. Gimana suara bidadari ngerayu gitu? La ilaha illallah. Jatah paling kecil untuk surga 70 bidadari. Kalau bidadari turun nih, ini di dunia nih, turun ke air laut semuanya bakalan wangi. Belum masa bayangin bidadari. Tapi lebih cakep lagi bidadari, kepala bidadari, istri kita yang di dunia, yang solehah, yang juga masuk surga. Itu lebih cakep lagi katanya, pimpinan bidadari. Biar di dunia mukanya jelek, hitam nih, hidungnya pesek, nanti di surga bakalan cakep. Lebih cakep dari bidadari. Kan ada orang waktu pacaran nafsu, udah kawin enak, ada gak gitu? Lu nggak pulang-pulang, enak gua bini gue. Ada gak gitu? Ada. Lo sebulan sekali. Ih, gersang. Oh. Dia pukul balik, serangan balik.
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Imam Tirmidzi yang meriwayatkannya dan beliau mengatakan hadis derajatnya hasan. Wa attat itu ya tadi. Artinya fathil hamzah, hamzahnya a. Wa tasydid ta, ta-nya ada tasydid at. Karena perempuan attat. Bifat natitu fatil ta natitu wa ba'daha hamzah maksura wal atit sautur rahli wal qatabi wa shibhiha. Rintihan tadi artinya langit lagi merintih, lagi teriak menjerit lantaran beratnya tanggungannya. Wa ma'nahu artinya anna kasrata man fis sama, banyak banget penduduk di langit minal malaikat, daripada golongan malaikat ala abidina yang lagi ibadah. Qad asqalatha hatta attat, yang bikin ruangan langit jadi berat, banyakkan orang, banyakkan malaikat, sehingga langit merasa berat, dinding capek, berat banget nih, karena setiap ruangan ada malaikat lagi sujud dengan Allah. Ya kayak gitu nih, ada datangan pasti ada datangan malaikat sayyahun. Kalau malaikat Israel anak buahnya sehari semalam 20 kali ngintipin, belum waktunya. Sehari semalam 20 kali. Ya, tapi kalau malaikat sayyahun, safirun, malaikat yang berlayar nyari-nyari tempat yang mana ada mutsalim, yang mana orang zikir tuh, sambil dia aminin, ya Allah, ada fulan-fulan datang di majlis salim, radallahu minal jannah, berzikir. Ngapain dia untuk mencari ridhamu? Emang dia tahu ridha aku? Nggak tahu katanya. Dia minta gak? Minta surgamu, takut sama nerakamu. Dia tahu gak surga? Nggak tahu. Udah terima aja dia deh. Ya Allah, ada orang cuma di pinggiran doang nungguin ini ojek, nungguin orang lain ngaji nih. Gimana ya Allah? Dia nggak masuk ngaji udah deh. Kata Allah, bawa sekalian. Sampai yang nungguin aja dibawa. Gimana ya orang yang ngirimin kue ngelayanin? Rapi-rapiin. Khususnya buat umat Nabi kita Muhammad SAW. Wasu'adat bidhammi sad su wal ain su'u. At-turuqat wa makna at-turuqat namanya tanah lapang deh. Wa makna taj'arun tastaghisun. Taj'arun tadi artinya tastaghisun, minta pertolongan Allah. Mohon pada Allah. Wa Nabi Barzah, dan Abi Barzah, orang namanya Abi Barzah. Barzah ini pembatas. Alam barzah, alam pembatas bainal dunya wal akhirah. Ini orang namanya Abi Barzah. Kenapa? Karena anak laki-laki pertama namanya Barzah. Jira summa zaitu ra'lu bar summa zai Barzah. Namanya siapa? Nadlah bin Ubaid al-Aslami. Namanya Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, Allah padanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, la tazula qadama abdin, tidaklah bergerak dua kaki seorang hamba hatta yus'ala an umurihi, kecuali nanti ditanya tentang umurnya. Fima afna, dihabisin kemana itu umurnya? Ngapain aja dikasih umur 40 tahun, habis balik nih umur 55, habis balik umur 40 tahun kan 15 tahun. Ngapain 40 tahun? Nongkrong, ngaji, ibadah, sembahyang, nyakitin orang, enggak, ngapain tuh selama 40 tahun? Tidur. Tanya malaikat, umur pertama tanya, kemana lo habisin? Wa'an ilmi fima fa'ala fi, dan ilmunya diamalin kagak. Kita ngaji nih, amalin. Mudah dapat berkat ilmu. Dari 100 yang diomongin 20%, 5% nggak apa-apa, ada perubahan yang penting. Aduh, bab khauf nih. Wah, gua nggak bisa tiap hari khauf ini. Malam deh. Gua mau istighfar, minta ampun. Gua ingat pelajaran tadi, ya Allah ya Rabb, kalau malaikat ada segini gimana? Bab khauf. Bangun nanti sebelum subuh, kalau sempat tahajud deh 2 rakaat. Baca hafalan kita Quran, baca istighfar menjelang subuh. Kalau nggak sempat tahajud, baca istighfar.
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanak inni kuntu, aku pendosa, aku berbuat zalim, ampunin ya Allah. Yang bisa dalam kesendirian kita, apalagi yang tidurnya sendiri, udah ya Hayyu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. 3 jam 4 jam ngobrol, 5 jam buang-buang waktu misalnya. Itu namanya ilmu nafi. Ya, tanya ilmunya nanti, jangan dengar kata Habib Novel, ada Nabi sembahyang duduk nih, lo baru baca langsung sembahyang duduk deh. Yang tahajud witir duduk. Ya, biar kenapa hadis Nabi yang Nabi kerjain, benar lo kerjain sekali walaupun cuma sekali, kata Imam Nawawi walaupun sekali nih kerjain. Ya. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Kalau yang harta 2 nanya, lu dari mana itu? Apa nyolong, ngambil punya orang, apa kerja? Apa dari warisan, apa halal, apa haram? Asalnya mulanya tuh. Kalau harta. Yang kedua, outputnya tanya, lu bawa kemana tuh duit lu? Duit 10 juta dipakai cuman buat foya-foya doang, buat beli barang yang gak kepake, yang gak perlu. Ingin sumbangan, nafkah, infak, sedekah, kagak, pelit sama sekali. Tanya nanti. Ya, gitu banyak kan begitu. Ya. Wa an jismihi fima abla. Tubuhnya dipakai nih sampai busuk nih buat apa aja. Ya, buat ibadah kagak, buat ngaji kagak. Dipakai tubuh kita buat ngapain aja, apa kita buat berbuat yang maksiat, yang haram-haram, dosa-dosa. Tuh, ditanya nanti di yaumil qiyamah. Bahkan dalam kubur ditanya malaikat. Ya, tentang umur kita buat apaan, tentang ilmu kita diamalin kagak, tentang harta kita dari mana inputnya, kemana outputnya. Yang keempat tentang apa? Jasad dipakai ibadah kagak, apa dipakai yang haram-haram. Tuh. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan menganggap hadis derajatnya hasanun sahih. Hasan derajatnya, sahih riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita belajar, kita baca hadis Nabi SAW tentang pertama keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya beda sama kita, bahkan sahabat aja beda. Ya. Kedua tentang rasa khauf, bahwasanya nih di alam semesta, di langit nih penuh dengan malaikat sujud sama Allah. Ya, karena saking banyaknya hamba-hamba Allah, malaikat sujud sama Allah, bikin langit rintih, saking penuhnya nahan tuh. Ya kita sih nggak berasa gitu ya. Kita bikin dosa aja nggak berasa, karena udah kebiasaan. Tapi kalau belum biasa berat. Intinya nggak biasa nih negara perempuan. Demen perempuan, bingung. Nyimpen di hati aja tuh. Betul nggak? Gue ntar kalau ketemu, gue beri salam. Gue tanya jam berapa nih? Mau makan kagak? Ketemu sama tuh perempuan. Bisa nggak? Nggak biasa. Tapi kalau udah biasa kayak Wawan nih, oh enteng banget udah. Gimana? La ilaha illallah. Nggak biasa megang perempuan gemeteran. Tapi kalau udah biasa, tuh perempuan nggak tahu kita pegang, dia mau dianterin kemana? Enteng aja bisa gitu. Ya Allah alam bisawab. Udah deh, cukup deh. Ya, nanti kita baca manfaat Allah.